Benturan yang terjadi itu diciptakan, bukan benturan yang elementer, enggak. Benturan yang diciptakan. Kalau kita ingin bertanyakan lebih jauh, apa sih resistensi Syiah di Indonesia ini? Kita bicara di Indonesia. Apa resistensi Syiah di Indonesia ini? Tahun 84 MUI mengeluarkan fatwa yang isinya itu waspadai Syiah. Tahun 84 MUI mengeluarkan fatwa yang isinya itu untuk mewaspadai Syiah. Ketika kita lihat alasannya apa, di situ disebutkan alasannya bahwa Syiah itu menganut faham atau ideologi imamah kenegaraan yang beda dengan kita di Indonesia. Jadi jelas itu adalah sebuah argumentasi politik. Dan seperti yang dikatakan oleh salah seorang ketua majelis ulama, Pak Selamat Effendi, seminggu yang lalu ketika ketemu sama beliau di Depdagri, beliau mengungkapkan ini. Tapi kita tahulah kenapa fatwa itu keluar, sebab baru saja Iran itu berevolusi dan Indonesia takut sekali dengan pengaruh revolusi Islam di Indonesia. Jadi dikeluarkan fatwa itu. Jelas fatwa itu adalah fatwa politik untuk resistensi yang kalau toh ada, itu resistensinya adalah resistensi politik. Tapi resistensi kultur tidak ada untuk Islam Indonesia terhadap Syiah. Untuk resistensi politik ini kita bisa jaminkan. Ahlul Bait Indonesia bisa jaminkan. Para pengikut Syiah di Indonesia ini bisa jaminkan resistensi politik itu untuk Indonesia tidak akan pernah ada dan tidak akan terjadi. Sebab orang-orang yang menganut faham Syiah di Indonesia ini, dan ini sudah menjadi prinsip kita, sudah menjadi bagian daripada filosofi kita, bahwa kita ini setia kepada negara Indonesia ini, setia kepada NKRI ini, kita setia kepada Undang Dasar 45, dan kita juga setia kepada Pancasila. Tidak ada resistensi itu. Kalau kemudian ini diangkat bahwa Syiah itu punya konsep imamah, Syiah itu punya prinsip wilayatul faqih, itu mereka harus paham apa sih sebetulnya prinsip imamah itu secara umum, dan apa itu yang namanya prinsip wilayatul faqih. Mereka harus paham bahwa itu tidak ada hubungannya dengan kita, dan konsep itu pun tidak sesederhana itu difahami, tidak sesederhana itu dilakukan. Kita ambil contoh, kalau ini dianggap satu masalah ya, Irak sekarang ini adalah sebuah negeri ya yang juga multi mazhab. Di sana Syiahnya kuat, Sunninya juga kuat, ada Kurdinya, ada yang berfilosofi nasionalis. Walaupun Syiah di Irak itu adalah mayoritas, ya, Syiah di Irak itu mayoritas, tapi tidak ada sebuah pemaksaan untuk misalnya melaksanakan satu prinsip kenegaraan Syiah dalam tanda kutip wilayatul faqih sebagaimana yang dikembangkan di Iran. Di Iran itu sesuai dengan Irannya. Di Iran sesuai dengan negeri Irannya, dengan masyarakatnya. Itu adalah tuntutan masyarakatnya. Mau berjalan konsep mereka, boleh mereka jalankan. Tapi di Irak berjalan dengan sistem yang lain. Nah di Indonesia, kita punya Indonesia, kita punya prinsip-prinsip keindonesiaan. Kita orang Indonesia. Betul, kita memiliki ikatan emosional dengan Syiah di Irak, ikatan emosional dengan Syiah di mana? Di Irak.
punya ikatan emosional dengan Syiah di Saudi, dengan Syiah di Lebanon, dengan Syiah dimanapun. Kita punya ikatan emosional dengan mereka. Tetapi kita adalah Syiah Indonesia. Maka itu namanya Ahlul Bait Indonesia. Kita Indonesia. Dan karena itu resistensi politik, kalau ini dikhawatirkan, dijamin nggak bakalan terjadi. Dan kalau kemudian ada orang yang mencoba menghasut keberadaan Syiah itu seperti di fatwa MUI itu, bahwa Syiah itu bisa menimbulkan atau membahayakan NKRI, itu sebuah kebohongan yang besar. Justru sikap-sikap radikal itulah yang akan seperti yang tadi disebut, akan membahayakan NKRI kita. Perlu belajar apa yang namanya negara kesatuan, perlu belajar apa namanya prinsip-prinsip kesatuan di negeri ini. Jadi sebetulnya secara kultural tidak ada resistensi Syiah dengan Sunni di Indonesia itu. Kita justru disatukan kepada banyak prinsip. Syiah sama Sunni juga nggak ada resistensi. Ada perbedaan-perbedaan di mana perbedaan tertentu itu sesungguhnya secara ideologis, ya, perbedaan-perbedaan yang sifatnya ideologis, perbedaan-perbedaan yang bersifat teologis, itu bukan hal-hal yang mendasar. Tidak ada. Kita bacalah, apa sih rukun iman di dalam prinsip Sunni itu? Kita sebut ada 6 rukun iman disebut. Apa sih sebetulnya prinsip-prinsip tauhid di dalam Syiah itu? Apa sih rukun Islam di dalam Sunni itu? Apa sih sebetulnya dasar-dasar yang bisa dipakai di dalam Syiah itu? Kalau kita melihat kepada prinsip-prinsip dasar di antara dua belah pihak ini, maka tidak ada resistensi. Tidak ada hal yang harus dihadap-hadapkan. Bahwa masing-masing meyakini lebih benar, meyakini ini lebih pantas, lebih benar, itu adalah hak masing-masing, dan nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kemudian kita akan menghakimi mereka di dunia. Nah, oleh karena itu menurut saya tidak ada hal yang patut dihadap-hadapkan. Saya dikatakan waktu lebih, saya minta 2 menit yang tadi sisanya Pak Zainul, ya. Kan 2 menit aja boleh. Pak Zainul dengan rela hati memberikan saya, ya. Jadi sebetulnya kita tidak punya resistensi. Syiah dan Sunnah ini adalah satu kekuatan yang luar biasa. Kalau kita bangun, insya Allah. Kalau kita bangun, kita maju. Dan Indonesia ini seperti yang kata beliau tadi, maju menjadi Indonesia ini dengan ragam budaya, faham, termasuk di dalamnya adalah Syiah. Karena Syiah di Indonesia ini sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Negara perlak yang pertama kali merupakan negara kerajaan Islam di Nusantara ini, itu adalah kerajaan yang berfaham dengan fahamnya Syiah. Bukan hal yang harus dipersoalkan. Karena itu ironi kalau kemudian ada orang bilang Syiah di Indonesia itu harus tiada, damai Indonesia tanpa Syiah. Itu sebuah ironi yang luar biasa, ya. Damai Indonesia dengan keragaman semuanya. Kita tidak berhak mengklaim bahwa kitalah yang paling berhak atau mereka paling berhak. Indonesia ini disatukan oleh satu kesatuan. Karena itu terakhir saya ingin tegaskan bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa saya pribadi, teman-teman, kita semua jangan berpikir bahwa kalau di sini ada orang Syiah, jangan berpikir bahwa seperti tulisan Anies Baswedan di Kompas beberapa waktu yang lalu, jangan berpikir ada mayoritas dan minoritas. Orang Syiah tidak boleh merasa bahwa dia minoritas di negeri ini. Tidak ada minoritas. Dan orang Sunni tidak usah berpikir bahwa mereka adalah mayoritas. Tidak ada itu skema minoritas dan mayoritas. Kita adalah orang Islam sebagai Muslim, dan kita adalah orang Indonesia. Tidak ada minoritas, tidak ada mayoritas. Bahwa kita adalah satu. Kita adalah Muslim, kita adalah orang Indonesia. Terima kasih, mohon maaf, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.